Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 8 semuanya. Selamat datang di kelas prakarya. Oke, jadi kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disingkat dengan PJJ. Walaupun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tetapi kalian tetap harus semangat belajarnya. Rajin belajar, rajin membantu orang tua, tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker, sering cuci tangan, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, terus jaga jarak dan lain sebagainya. Karena ini memang pertemuan awal, maka alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Mungkin sebagian dari kalian udah kenal Bapak ya. Jadi perkenalkan, Bapak namanya Pak Tio, panggil aja Pak Tio. Pak Tio ini asli dari Jogja. Jadi Pak Tio di kelas 8 ini mengajar mata pelajaran prakarya. Oke, mungkin itu dulu perkenalan kali ini. Langsung aja, materi kali ini kita akan sedikit membahas tentang kerajinan bahan limbah keras. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa hal. Nah, di sini ada peta materinya nih. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang prinsip kerajinan bahan limbah keras. Nah, yang kedua nanti ada jenis dan karakteristik, kemudian ada proses produksi, kemudian ada macam-macamnya, kemudian ada proses pengolahannya, dan lain sebagainya. Langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu ada prinsip dari kerajinan limbah. Prinsip kerajinan limbah keras itu dibagi menjadi 3. Ada reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama ada reduce, yaitu artinya mengurangi. Maksudnya gini, kita mengurangi, misalkan kalian ke warung lah, ke toko, mengurangi pemakaian plastik. Misalkan kalian bawa tas sendiri dari rumah, nah itu termasuk reduce. Kemudian untuk yang kedua adalah reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Nah, misalkan kalian udah dapat plastik dari toko mana, kemudian kalian ke toko yang lain. Nah, kalian membawa plastik sendiri, itu termasuk dari menggunakan kembali. Kemudian yang ketiga ada recycle. Recycle itu daur ulang. Nah, kalian udah tau lah daur ulang itu seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik limbah keras. Nah, karakteristik di sini dibagi menjadi 2 ya, yaitu ada organik dan anorganik. Nah, di sini organik itu berarti berasal dari alam. Misalkan seperti tulang hewan, sisik ikan yang keras, cangkang hewan, atau dan lain sebagainya. Pokoknya yang berasal dari alam. Nah, yang satunya itu ada anorganik. Anorganik di sini berarti itu limbah dari teknologi, misalkan besi, logam kayak gitu, atau botol, plastik, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam proses pengolahan. Nah, proses pengolahan ini pada umumnya semuanya itu sama. Ada beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah pemilihan bahan limbah. Di sini pemilihan bahan limbah itu kita benar-benar memilih bahan mana nih yang akan kita pakai. Nah, kemudian pembersihan. Setelah kita memilih bahan, misalnya kita dapat botol plastik, kita bersihin dulu tuh botol plastiknya. Kemudian adalah pengeringan, habis dibersihin misalkan pakai air, disemprot atau apa, kita keringkan dulu. Kemudian yang keempat ada pewarnaan. Nah, habis dikeringkan itu diwarnain dulu, misalkan warna merah atau apa yang lain, yang penting diwarnain lah. Setelah diwarnain itu kemudian dikeringkan kembali dari warna itu. Kemudian yang keenam ada penghalus, pokoknya dihalusin lah biar siap digunakan untuk menjadi karya. Kemudian yang nomor 7 ada pembuatan karya. Lah, pada proses pembuatan karya ini sebenarnya contohnya ada banyak sekali, dan Bapak mungkin tidak mungkin menjelaskan satu persatu. Kalian juga bisa mencari sendiri di internet, di YouTube banyak sekali. Dan mungkin ini dulu penjelasan dari Bapak. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau via Google Classroom atau via WhatsApp, terserah kalian. Yang penting kalau ada yang kurang paham segera ditanyakan. Oke? Jadi ini dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.